Halo teman-teman, kali ini kita berada di BSP Farm di daerah Bogor. BSP Farm adalah pertanian organik teman-teman ya. Jadi mereka memproduksi sayur-sayuran, berbagai sayur-sayuran organik. Kemudian ada juga pisang, salak, kemudian ada juga kopi, teh, dan semuanya bersertifikat organik. Termasuk ada juga durian ya, meskipun tidak banyak ya teman-teman. Nah, yang paling menarik juga ada aquaponik organik teman-teman. Di sini nanti kita akan bahas dengan Pak Dar. Nah, di tempat ini bisa dikatakan adalah aquaponik organik pertama di Indonesia. Jadi teman-teman jangan di skip videonya, ikutin terus kegiatan kami pada hari ini. Kalau yang aquaponik itu lebih rapi, Bu. Ya. Lebih karena ini apa ya? Nutrisinya ditakar. Jadi Ini baru 2 tahun belakangan ya Pak ya, tadi Bapak cerita ya? Iya. Dikembangkan ya Pak? Ini tahun 2018. 3 tahun lah ya. 2018 itu sudah mulai mulai buat kecil risetnya di sana. Pak Dar juga yang mulai ya? Bukan, kalau Bukan. ini Pak Made. Oh. Saya hanya mendorong supaya organik gitu. Oh. Waktu itu kan tidak ada istilah aquaponik organik. Oh, gitu. pelopor ya, terus jadi pelopor ya Pak? Saya bilang kalau mau organik, ya saya mau ikut bantu nangani. Ya, gitu. ya, Tapi ya. kalau nggak organik aku nggak mau. Saya nggak mau, ya betul. Nggak mau. Lalu ya udah, apa bisa organik ya kita coba, bisa Kita nggak? coba. Tuh, lalu ternyata teknologi budidaya kita itu lolos dari lembaga sertifikasi. Ya udah, ya. berarti kan bisa gitu. Ya, ya. Iya, masuk dalam sini. Ya. Ini apa ini Iya. Pak yang? Ini arang sekam. Oh, Arang sekam untuk campuran media. media ya betul. Wow. Karena kalau arang sekam kan bisa kayak semacam menyerap, juga ada silikatnya gitu. Ya, manfaatnya banyak sekali ya Pak. Makanya Iya. media tanam itu pasti pakai arang sekam kan Pak? Iya. Pak Dar duluan. Silahkan. Kita lewat sini dulu. Iya Pak. Nah. Nggak perlu cuci tangan atau apa itu Pak ya? Enggak. Kan biasanya kan kalau kita Oh iya. Tapi enggak kalau di sini. Nah, ini awal dari sini persemaian. Sini. Jadi ini sudah ditargetkan. Ini Setiap coba minggu harus nanam. Kalau ini banyak Ini semai ya? semai. Jadi ini Persemaian. disemai. Jadi kan ini hanya berapa ini? 20 kali 30. 20 cm kali 30. Sama di sini 7 hari 10 hari juga. Iya, sama. 7 hari. Ini apa Pak yang ditanemin? Ini macam-macam ini. Kalau ini ada Saya bokeh, ngelihatnya sama semua. ada cesim gitu. Ya ampun, lucu banget ya kecil-kecil. Terus ini selada. Oh iya, iya. Ini selada. Terus ada di sini. Wah, Nah, kalau ini sistemnya agak lain, Ibu. Jadi mungkin mulai dari sini. Ini kan kolam ikan. Nah, ini setiap minggu airnya diambil yang bawah 20%. dengan cara? Kotorannya ini sudah ada mesinnya. Oh, Jadi ini tinggal nyalain mesinnya, langsung masuk ke ini kolam, namanya kolam fermentasi. jadi disedot bawahnya ya Pak? Disedot bawahnya, di bawah tuh. Nah, ini dimasukkan di situ. Dimasukkan di situ. Oh, ini apa sama? Kalau ini ini yang sebetulnya ini yang bersih. Jadi yang itu dibawa ke sana, Di sana dulu. ini dimasukkan ke situ. Yang volumenya sama, setiap minggu sekali. Ayah, yang Gitu. 20% dari sana itu masuk ke dikeluarkan situ. masuk di sini nih. Coba ayah sorot Iya, nih. masuk ke situ. Coba ayah Nah, dari nanti situ. ini ditambah Nah, untuk difermentasi. yang di sini untuk fermentasi. Nah, ada untuk fermentasi yang di situ, yang orange 3 ya, yang biru 1 ya. Iya. Nah, itu fermentasinya dengan cara dibiarkan saja, tidak ada Bukan. tambahan apa-apa. Ini ditambahin ini. Ini Nah, apa? ini yang BK. Yang tadi kita bilang tambahin BK. DK ini. Ini BK. Tapi ini juga otomatis. BK ya Pak ya? BK. Itu B BK ya? merek dagang. Iya, Bravo ya, BK. Iya, Oh. iya. Nah, ini langsung dia otomatis. Jadi kalau itu butuh 1 minggu sudah ada ini, lalu ini akan masuk ke sana sehingga kita harus mengisi di sini aja gitu.
Oh, oke. ngisi. Jadi relatif lebih mudah untuk kontrolnya gitu. Setelah itu dibiarkan. Nah, ini kan 1 minggu di sini. Oh, di Tongtong itu fermentasi 1 minggu. Nah, itu nanti dibawa ke sana. Oh. Dibawa ke paling bawah. Dibawa ke yang paling bawah untuk siap dipakai. Untuk diputar lagi dipakai. Dipakai untuk memupuk. Untuk mupuk. Nah, kalau yang ini adalah untuk mengganti yang 20% diambil, iya. di switching ke sana 20%. Iya. Supaya kan lalu ikannya kan juga supaya sehat. Nah, yang disebut rockball ini. Yang disebut netpot. Jadi ini dikasih rockballnya di sini. Lalu ini 40 gram tanah. Sehingga di sini kira-kira 2 minggu juga sama. Lalu baru dipindah ke lapang. Jadi dari situ, ya kan? Pindah sini. Dari ini pindah ke sini. Dari sini pindah ke sana. Dari sini pindah ke sana. Ini 2 minggu di sini. Ini 10 hari. 7 hari 10 hari dipindahkan di sini kira-kira 2 minggu. Baru lalu dari minggu pindah sini ayah. Ya, ini Pak, ini bisa lihat ini ada kan ikan-ikan ya. Ya. Ini makanan dia dikasih makan juga gitu. Iya, iya diberi 3 kali. Jadi kira-kira segini nih 1,5 kilo per hari. Pelet gitu. Pelet. Tapi peletnya juga khusus. Ada kayak subkontraktor untuk pelet ini gitu. Organik juga klaimnya. Bukan diklaim organik tapi bahan-bahannya dari alam gitu. Alam ya. Tidak ada ininya, sintetis. Ini. Kalau ini tergantung duitnya. Mau 3 bulan bisa, mau 6 bulan bisa, mau sebulan bisa. Karena belinya mahal ini. 1 ekor 30. Hah? 1 ekor. Iya, 1 ekor 30.000. Ah, serius Pak? Ikan 1 kilo, sorry. 1 kilo. 1 kilo 30. Nilai ini kan? Ya. Ya. 1 kilo. Karena kita belinya yang sudah umur agak gede. Jadi 1 kilo isi 5. 1 kilo isi 5. Ini bola-bola untuk ini ya? Untuk aerator ya, Pak? Iya. Nah, ya disorot nih atasnya sampai sistemnya mereka bikin begini. Iya. Nah, ini yang yang sudah dewasanya. Ayah, untuk di kolam kita bisa dibikin gini kali ya. Ayah, untuk jadi sumber oksigen ya kan, ada air ngucur. Nah, kalau di sini ada 2. Wah. Yang dewasa ini 4 minggu. Tapi kalau yang baby itu hanya 2 minggu. Kalau ini semua dewasa, yang selada ini semua dewasa. Pak, ini air yang dialirkan ini air dari fermentasi tadi. Ini masuk ke sono. Dicampur lagi dengan air gitu. Di sini nanti ada ininya, Bu, ada campuran ininya, POC-nya. Ditambah POC lagi. Nah, ini. Nah, yang tadi itu masuk situ. Jadi yang tadi masuk situ, Pak. Oh. Nah, dari sini ini dimasukin ini. Ini yang LO-nya dari tong ini nambahin ke sana. Nah, dari sini ditarik sampai ujung sana lalu berputar. Untuk buat aliran begini. Untuk aliran ini. Lah, berarti ini kembali lagi. Yang ini kan ini kembali lagi sini. Balik lagi sini. Balik lagi situ. Iya. Jadi dari fermentasi ke sana, ke sini ada campuran air lagi? ada campuran pupuk, POC, air juga? Air juga dari sini. Oh. Air, ya. Tarik. Ayah coba sorot di sana, ada apa namanya? Apa namanya ini? Ini kok tong nutrisi. Sini Ayah, ini dari sini. Biar apa? Biar nanti penonton bisa lihat.
Dari tadi yang tong fermentasi yang di sana, teman-teman, dialirkan ke tong yang di sini. Ini tong Kemudian dicampur nutrisi. lagi dengan POC, POC. ada lagi saluran air. Nutrisi yang di luar itu ya? Iya, Iya. 3 yang biru itu. Nah, yang dari sini itu yang dipakai untuk Ditembakkanlah ke mengairi sini, ini. mengairi ini semua. Terus air ini balik air lagi balik ke lagi situ. ke sono gitu. Wah. Tapi semua menggunakan pompa. Jadi Iya, otomatis. iya, otomatis. Jadi kita enggak ini 1 jam berhenti, 1 jam ngalir. Udah otomatis. Sudah otomatis ya. Oh. Ini juga otomatis. Itu Begitu suhunya naik, maka dia akan ada air. Karena ini suhunya naik dari setelan. oh, jadi ada Jadi- indikator suhu Iya, juga. jadi ruangan ini sudah disetel misalnya hanya 20 derajat gitu. Begitu karena panas dan temperaturnya naik 21, maka dia akan nyala. Nyala ini kipas, Ini nyala, semprot air ya. air juga keluar. Oh. Wow. Wow. Lalu saya nggak paham, tapi ini pakai teknologi OIT. Apa itu, Pak? Jadi hanya pakai HP itu Oh. ngeceknya mereka. Iya, iya, iya. Jadi misalnya Pak Budi ke Singapura gitu, Iya, pengen bisa tahu di bisa sini. cek. Iya, iya. Udah pakai teknologi lah ya, Pak. kalau yang ini sudah pakai teknologi. Wah, kita cuma bisa bilang wow. Kalau ini hanya 2 minggu dipanen kok. Ini apa? Ini baby orinco. Baby orinco. Jadi unit ini hanya khusus untuk baby orinco. Tapi kita masuk sini nggak apa-apa ya, Pak? Nggak menjadi terkontaminasi dia mereka gitu nggak ya? Enggak. Maka kalau baby 2, Oh. tapi kalau dewasa 1. 1. Oh. Jadi kalau yang dua ini baby ini. Semua baby. Wow. Memang kerjaan yang paling berat itu ngisi medium Iya, iya sama benar. Di sini juga sebenarnya harusnya diatur ya, tapi di sini relatif tidak ada kipasnya tuh ya, Pak. karena ini yang rentan dia itu hanya orinco. Oh. Jadi orinco itu hanya di unit sana 4 dan sama unit sana. 5. Iya benar. Yang lain-lain sebenarnya Ini ada sih, cuman dia langsung aja gitu ya, nggak ada kipasnya bisa ya. lewat sini aja. Lewat sini aja daripada ke sana. Pak, ada nggak beda tes antara sayuran organik sama sayuran yang bukan organik gitu, Pak? Dari Rasanya. kipasannya. Kalau Anda peka beda. Oh. Kalau kita peka, Kalau kita peka, bisa merasakan gini beda. Pasti beda. tapi kalau kita nggak peka ya nggak peka kerasa. sama aja toh, Bu. Ya, sama. Misalnya kita biasa makan udang, ya biasa Ya, makan udang aja gitu ya, Pak. Udangnya dibuat apa saja ya, rasa udang. Tapi kalau orang yang Ada sih memang orang yang perasa sekali betul, peka dia. memang dia perhatian Betul, terhadap betul. rasa itu ya beda. Nah ini sama Bu. Jadi ini yang orinco. Orinco ini yang paling sensitif. Sensitif terhadap suhu kah? Terhadap suhu, terhadap kelembaban, Oh. lalu terhadap kuning ini loh, daun kuning ini. Oh. Daunnya lebih. Berarti ini udah siap panen kah atau masih tunggu lagi? Ini minggu depan. Minggu depan. Yang panen besok itu yang itu. Oh, yang sana. Yang itu. Udah agak lebih tinggi ya, Pak ya? Lebih tinggi. Iya. Ini kayaknya minggu depan panennya. Wah, ini mah bener-bener ini nih. Nah, ini Kesabaran tingkat tinggi banget ya, Pak. Iya. Kan telaten satu-satu Iya, kan ini Pak harus ngerjainnya. penuh. Iya, makanya yang paling berat tuh ngisi ini, Isi bener. lalu manen, ngambil lagi. Bener. Gitu, Ini udah gede nih. ini belum. Belum? Ini paling 3 minggu seminggu lagi nih. Ini kohenya. Lalu kompos hanya ditumpuk di sana. Daun-daunnya kurang gitu. Harusnya daun-daunnya banyak banget gitu. Ini Jadi, ini bisa dikatakan bisa dipakai setelah berapa lama nih, Pak? 3 bulan mestinya. 3 bulan. Tapi ini 2 bulan ini. Jadi sebenarnya belum ideal. Makanya Belum masih ideal. bau kan? Masih bau. Nah, kadang-kadang hambatannya itu mencari ininya susah. Kohenya yang susah ya. Kalau rumput-rumputnya sih banyak ya. Banyak. Kohenya ini yang sering kadang ada, kadang tidak gitu. Kalau perbandingannya ada nggak, Pak? Misalnya Ada. Ini 2, 1, 1. Jadi 2 kohe ayam, 1 kambing, lalu 1 seresa. Tapi dalam realitas kadang-kadang tidak terlalu ketat gitu.
2, 1, 1. Mm-mm. 2 yang Jadi ayam. misalnya ini 2 karung, lalu 1 karung kambing, Ya, satu lalu lagi 1 yang- karung lagi. Ya, ya, gitu. ya. Tapi di sini juga disebari Pakai Dexa tadi ya, Pak? Oh, BK. Oh, DK ya, sorry. BK, iya. Pak, mau tanya. Mm-mm. Ini itu kan seperti layer per layer ya Pak ya. Harusnya layar per Ini berlapis-lapis saya lihat itu. Iya, itu tadi yang Iya. daun-daun, kohoi ayam, kohoi Cuman memang kambing. ini belum ideal karena perbandingan antara ininya itu masih kurang Oh. rumput-rumputnya itu. Per Nah, nanti kan ini kan disiram nih kalau waktu pertama tumpukan 1 minggu lah Disiram dengan? disiram air jadi ini bisa keluar siraman ini Bu. Hah? Nanti kita tampung di sana. Tuh, ditampung itu. Nah, itu yang disebut air kompos. Nah, itu untuk pupuk cair. POC. POC ya, ditampung di situ. Oh, emang siramannya nanti akan sebanyak apa? Akan Kan basah dia. basah terus dia Nah, akan keluar? ketika basah kan dia Turun lalu ke mengalir bawah? ke situ. Oh, Ada banyak juga. oh, itu POC-nya ya? Ya masih bau karena apa? Belum Karena umurnya belum ya? jadi ya. Ya, ya. Jadi air yang disiram itu turun ke bawah situ Pak ya. Itu sebetulnya nutrisi, Pak. Iya, iya. benar. Nah, itu kurang bagus karena tidak ditutup rapat. Harusnya kalau mau bagus tutup rapat supaya fermentasi. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi istilahnya air yang dipakai untuk menyiram pupuk yang Kompos. mau difermentasikan ini Eh, itu nanti dia akan turun ke bawah sampai nanti dia akan masuk ke dalam kolam, Kolam Pak. itu. iya. Terus kalau kolam itu dipakainya gimana caranya POC-nya? Dicairin lagi dengan air lagi baru disiramkan. Iya, dicampuri 1:1 atau 1:3 gitu. Oh, dengan air Baru lagi bisa. baru. Tapi kadang-kadang pakai selang bisa langsung disiramkan juga boleh. Cuman Langsung. terlalu kental. Oh. Terlalu kalau banyak daripada kebuang ya udah siramin aja sekalian Oh. pakai selang ini masuk. Kalau Jadi kalau begitu asam nggak tuh pH-nya ya, Pak ya? ya relatif agak asam ya. Iya, relatif Cuman agak- kan kalau di dalam tanah nggak apa-apa. Karena kadang kan itu diharapkan kan nitrogennya yang paling banyak. Nitrogen Lalu ya? bisa diserap. Oh, nitrogen ya. Jadi nitrogennya itu labil, Bu. Nitrogen itu termasuk makanan tanaman yang paling labil. Jadi mudah hilang gitu. Sehingga tidak mungkin Hilangnya karena ada penguapan, Penguapan, ada yang ke bawah, ada yang macam-macam. iya, iya. Jadi dia itu mudah sekali tergelincir gitu. Nah, ini pembibitannya. Pembibitan apa ini, Pak? Pembibitan tanaman kecil yang ditanam untuk ke sono, untuk ke lapang. Kan ada beberapa jenis sayuran Iya. yang bisa ditanam langsung, Iya. tapi ada yang tidak bisa ditanam langsung. Iya, harus di ini dulu Harus ya. ini. Nah, ini ada ini yang namanya horinso. Ini kale. Sebentar, Pak. Ayah di sini kalau ini biar bapaknya nggak mau Jadi ini pembenihan. Ini sengaja dibuat begini ya Pak ya, Bu. Karena apa? Karena kalau ini langsung ke sini, itu kebanyakan rentan terhadap kepik, kutu anjing. Oh, Mm-mm. Nah, supaya lebih aman, maka dikasihkan antara gitu. Terutama yang ini, yang rentan. ini apa aja nih, Pak? Ini selada keriting, ini selada merah, selada siomap, ini kale, terus masuk aja. ini spinat, jadi Bayam. horinso, ya, Oh, horinso. Apa bayam Jepang? bayam Jepang. Oke, ya, nanti tinggal mindahin. Ini sawi pahit, ini beet. Organik ini semua ya, Pak. Oh iya, ini beet. Kemudian ini kale. Ini siomak, itu jagung manis. Jagung manis kita semai tidak langsung karena apa? Supaya untuk memastikan bahwa yang ditanam itu sudah hidup gitu. Biasanya kalau petani nanamnya langsung. Tapi sering kadang-kadang ada yang tumbuh, ada yang Ada enggak. yang enggak. Lalu kita buat begitu Jadi buat begini nanti dipindah lagi ke ke kebun. Jadi ke tanam itu. langsung ke tanam. Nanam gitu. Maksud saya
ini kan posisi begini Pak. Ditunggu berapa bulan lagi? Atau Udah, ini udah sudah bisa siap tuh. nih. Oh, udah Pokoknya bisa. di sini hanya 7 hari. Oh, di sini 7 hari. 7 hari dari kecil ini ditambah 2 minggu, jadi 3 minggu lah. Oh, sebentar. 3 minggu harus di. Ini usia udah berapa nih Pak? Kalau ini baru dipindahkan ini baru 1 minggu. Jadi gini, dari ini dulu. Oh, dari bawah dulu. Dari ini. Coba ya disorot Ayah. Nah, ini dipindahkan ke sini. Oh, dari bawah. Ini hanya 10 hari. Di bawah sini Dari 10 hari. Pindahin sini. Lalu di sini ada 2 minggu, 3 Di sini 2 minggu atau 3 minggu, baru ke lahan. ke lahan. Sama juga ini. Dari sini 1 minggu, masukkan sini, 2 minggu, 3 minggu ke lahan. Ke lahan. Gitu. Jadi kira-kira ya 4 minggu lah di persemaian itu. Oh, oke. Kan pertama ini diginiin Bu. Ini berapa orang yang mengerjakan Pak? Ini 1 orang, 1 ibu. Oh, Hanya 1 ibu. Ini targetnya dia setiap minggunya 5.000. wow. 5.000 ini. Iya. Jadi khusus 1 orang menangani bibit di dalam sini gitu. Cuman kadang-kadang kalau pas keteteran ada yang bantu. Tapi kadang-kadang yang pokok hanya 1 orang, 1 ibu. Kecil-kecil begini. Persentase mati gitu Pak. Oh banyak, ada beberapa. Tergantung musim kalau itu. Tetapi kan kalau pembibitan itu kan tugasnya itu menyediakan benih yang sehat. Sehingga kalau sudah mati ya dibuang. Iya. Jadi kayak seperti ini ya, ini mesti dibuangin gitu. Ini nanti nggak boleh dipakai, nggak boleh ditanam di lapang. Hanya yang Nanti betul orang lapang yang sortir. yang sortir gitu. Iya. Karena ada beberapa yang memang mati juga. Wah, kerjaan telaten banget ya ini ya. Ya, karena kan ini rutin, setiap minggu rutin. Tiap minggu ya. Nah, yang paling menentukan sebetulnya medianya ini Bu. Nah, medianya apa aja itu Pak? Nah, itu media ini yang susah. Oh, ini apa nih Pak campuran? Jadi ini campur yang kompos tadi. Oke. Terus dibawa ke sini. Kan itu sudah jadi tuh. Nah, di sini dicampur tanah. Lalu ditambahi ini arang sekam. Mau ya satu-satu lebih ya. baik. Dolomitnya sebanyak apa tuh kalau satu hanya ditaburkan aja. Genggaman aja ya. Pak, dolomit itu emang efeknya apa sih Pak? Untuk apa sih dia yang? Jadi dolomit itu rumus kimianya kan CaMgO. MgO. Jadi menambah Ca, tapi juga menambah Mg, magnesium. Oh, oke. Tapi itu kan Itu bisa menaikkan gitu. pH. Itu organik nggak itu? Organik gitu ya? Paling tidak SNI-nya membolehkan. Oh, oke. Membolehkan. Ya, itu menaikkan Nah, pH. kalau kapur itu beda. Karena kalau kapur kan Ca 2 kali SO3. Ini hanya nambah Ca saja. Tidak ada Mg-nya. Ya. Maka kita sering menggunakan dolomit. Maksud saya gini, ada nggak sih efek jeleknya kalau dolomit sering-sering dipakai Pak? Kalau kebanyakan terlalu jelek. banyak dolomit itu Jelek. Terlalu banyak juga jelek ya? berpengaruh. Iya. Tanahnya menjadi keras, tanahnya menjadi itu gitu kalau terlalu banyak. Kayak tidak bisa nyerap air gitu ya Pak ya. Karena pH-nya kan naik gitu. Iya. Tetapi kan kita menggunakannya sedikit sekali sehingga hanya nggak terlalu Karena itu juga untuk ketahanan tanaman loh terhadap penyakit juga loh. Dolomit ya? Kalsium ya, Mg itu kan kalau tanaman kekurangan Mg kan mudah terserang penyakit. Jadi ada manfaatnya. Iya. Cuman itu disebut unsur mikro, jadi harus ada tapi sedikit gitu loh. Iya betul, bukan banyak-banyak ya, bukan sekampung. Tapi kalau NPK nggak masalah. Gitu. Iya. Itu pembibitan dengan menggunakan daun pisang ini apa nih Pak? Ini sama hanya untuk hanya untuk tertentu. Jadi dibuatin begini. Nanti tinggal ini buat lubang, lalu nanti dikasih benih langsung. Ini dilubangin gini. Jadi ini gini lubangin, nah gini. Ini nggak pakai plastik. Kalau ini nggak pakai plastik kan nggak boleh sekarang. Plastik gitu. kan mengurangi sampah plastik. Biasanya kalau mereka plastik, tapi kita sekarang udah nggak pakai plastik. Jadi pakai daun pisang aja gitu ya, ngambil. Sesuatu ide juga gitu. Iya, kita juga nggak perlu keluar uang ya Pak untuk tapi ini. Banyak nggak banyak sahabat, hanya paling 1.000 koker setiap minggunya. Karena kalau enggak tenaganya juga banyak. Betul, untuk membuat ini ya. Jadi ini hanya digunakan untuk beet gitu-gitu.
lalu cabe, tomat itu pakai ini. Tapi kalau yang lain-lain yang mudah-mudah Tray pakai aja ya, tray aja, tray aja. murah, mudah gitu. Iya. Mm-mm. Tray ini soalnya kan masih plastik juga hitungannya ya Pak. Apa Ibu? Traynya masih plastik, tapi kan setidaknya satu doang gitu ya. Tapi kan ini bisa setahun rusak. Betul, kalau ini kan Jadi, bolak-balik ya. Kalau ini kan terus. Kayak gitu ya Pak ya. Iya, ini kan setahun baru rusak. Jadi masih terus dipakai terus gitu. Lebih efisien lah juga Lebih, secara kos iya. ya Pak. Nah, yang baginya ini, jadi dari sini diambil, dipindahkan di sini. Oh, pertama dari Nah, sini Ayah. Yang seminggu itu ini umur seminggu. Baru atau diambil 10 hari itu satu-satu, ini. pindahin sini. Pindahin sini, tidak boleh lebih dari 10 hari. Oke. Karena kalau sudah lebih 10 hari di sini nanti stres. Oh. Tapi kalau masih ini tuh nggak mengalami stres, Stres. langsung hidup gitu. Baik. Disiram. Siram ya? Disiram. Siramannya ini yang sering harus diperhatikan ini. Jadi mesti harus cari yang lembut. Oh, juga nggak bisa banyak ya Pak? Nggak boleh, nggak boleh. Biar nggak hancur ya Pak ya. Nggak boleh, iya. Harus ada lubang yang kecil. Oke. Oke. Kita. Nah ini yang di memang panas ini agak kurang seger gitu ya Bu ya. Iya. Ini Lawang ini aja menurut saya seger kok Pak. enggak, kalau Bapak Ibu pagi lebih seger. Lebih seger ya. Jadi tidak kena panas. Ini untuk menghemat tenaga kerja aja Bu. Mulsa ini. Supaya rumput-rumput di rumputnya tidak sekitarnya banyak. Iya. Kalau gini kan sedikit. nggak terlalu mengganggu ya Pak. Iya. Ini sama, ini sawi putih. Ini tomat. Ya Pak. Kapri. Punten Pak. Iya. Misalnya kayak gini nih. Heeh. Itu kenapa tuh Pak? Itu masih layak jual nggak Pak? Oh, ini masih gede kok Bu. Masih oke ya? Yang penting asal tidak kena yang sininya. Ininya. Oh. Kalau yang kena ini gitu-gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kena sini nggak bisa. Itu biasanya apa tuh? Insektisida? Ulat. Insektisida. Ulat ya, insek maksud saya kok insektisida. Ulat. Insek atau ulat ya? Tapi Makanin. kita nggak juga. Kalau sudah begitu ya sudah cabut. Udahlah, nggak usah terlalu diinin ya. Nggak usah gitu. dipusing-pusingin. Ya soalnya apa ya? Anunya kan apa ini namanya? Variannya tuh besar sekali gitu. Pak, bunga-bunga ini ada manfaat nggak Pak? Oh, bermanfaat. Selain keindahannya, Bukan, kan untuk menarik predator, terutama dia kesini ya. jadi terutama yang kuning. Jadi sebetulnya mesti didominasi oleh Kuning. yang kuning. Oh, Ini kurang kuningnya hanya sana gitu. merah, banyakan merah. Banyakan merah. Jadi untuk penarik serangga gitu ya Pak ya. Penarik predator Pak. Predator Pak. Predator. Jadi Apa tuh ketika contoh predatornya yang real? predator ya yang real hanya ini apa namanya? Apa itu kayak belalang sembah, itu salah satunya. Makin banyak belalang sembah makin bagus. Kemudian kalau makin laba-laba itu jarang. Makin banyak belalang sembah makin bagus maksudnya? Karena kan dia bisa makan belalang, bisa makan apit, bisa makan macam-macam. Oh. Belalang sembah, belalang gini yang gini itu. Jadi Itu justru predator itu. dengan adanya ini belalang sembah itu datang, Lalu dia kalau makanin yang mau nyerang kutu-kutu, iya. kutu-kutu yang mau nyerang tanaman-tanaman Tanaman, ini. Iya gitu. Itu ya. Teman-teman di BSP Farm ini ada farm stay juga. Jadi menyediakan seperti penginapan gitu ya. Bisa menginap di sini. Terus kalau misalnya mau melihat sunrise jam 5 pagi akan di-guide oleh tim di sini untuk naik ke Kebun teh atas. atas sana. Jadi lihat sunrise-nya dari sana. Keren Di banget. sini juga bisa diajarin bertani ya Pak ya. Edukasi bertani. Bisa. Malah justru itu yang jadi yang berkunjung di sini Bande harus juga Oh, untuk organiknya. bisa lihat kebun gitu ya Pak ya. Iya, salah satunya itu. Ini apa Pak? Ini Ercis Capri. Hmm. Jadi yang diambil ini Apanya? belum ada. Ininya. Tapi yang sudah gede. Ini. Oh, Nanti iya, ada deket mungkin ada yang sudah situ. Jadi ini kacang Ercis. Atau orang kacang Capri gitu. Iya, Untuk sup itu loh Bu. Iya, tahu. Iya. Jadi memang nanamnya
Ini beda. Ini nanti beda. Ini beda. Selorong beda-beda. Ya, Pak? Beda-beda, iya. Ada filosofinya Pak perbedaan itu Pak? Iya, karena kita Hama harus tadi? menciptakan keanekaragaman tanamannya. Oh, enggak, maksud saya kapri di sini 3 layer kapri, enggak gitu ya? Oh, enggak. Jadi nanti tergantung. Misalnya ini panen kapri Bu. Nah, nanti di sini yang pertama adalah tidak boleh kapri lagi, atau yang kedua kalau bisa jangan kacang-kacangan lagi. Oh. Nah, kalau yang baik ya dianjurkan daun-daunan, bisa pokce, bisa cesim, bisa itu. Tapi kalau misalnya ini tetap ini oregano. Misalnya ini ya yang ini kan pokce. Yang pertama tidak boleh pokce lagi. Yang kedua kalau bisa jangan brassicase atau familia brassicase. Lalu dianjurkan ya bit atau Pokoknya ganti rotasi tadi. Iya, gitu. Pak, ini kan ada blok-blok konkret gitu ya. Kenapa dibuatkan seperti itu? Bukannya mengurangi lahan ya Pak ya? Ini Pak, semen ini Pak. Oh, ya kan selalu harus ada ini tuh Bu, Pak. Harus ada selalu tempat untuk ngerawat tuh. Oh. Ini kan untuk manen, untuk ngerawat gitu. Kalau ini memang tidak bisa dihindari. Harus dibuat ya? Harus dibuat. Dan juga supaya tanahnya juga nggak lari kemana-mana sih. Erosinya rendah. Ya, hanya memang investasinya besar ya Pak ya? Enggak Pak, ini enggak banyak. Besar itu tergantung ya. Ini sebetulnya segini nih paling 200 yang ini ya, yang 250.000, tapi untuk berapa tahun? Betul. Selamanya sih Pak sebenarnya. Iya, ini satu bed ini kira-kira ongkosnya 250 ya. Kalau sekarang mungkin 300-an lah, karena kan batako naik gitu ya. Ini ukuran berapa nih Pak sini? Ini 1 meter kali 10. Oh, yang tadi Semua Bapak ini bilang ya? satu kali 10. Semua 1 kali 10. Supaya Bapak juga ngitungnya lebih mudah segala Saya sesuatunya. ngitung tenaga daripada aku Betul. pusing-pusing ngawasin. Iya, betul. Saya hitung ini. Hitung ya. Kira-kira dia 240. Kalau 240 berarti tenaganya 4 atau lalu satu minggu mereka harus nanam 26 atau 30 bedengan begini. Supaya semua hitungannya masuk. Iya. Betul. Kita Di pasaran untuk sayuran organik dengan sayuran konvensional beda berapa persen Pak? Oh, jauh. jauh. Berlipat-lipat. Jauh. Berlipat-lipat. Tergantung tingkatannya, Pak. Berlipat-lipat. Kalau di supermarket itu pasti Jauh. ya 150% ada. Oh, lebih Pak. Lebih Bisa malah, iya. bisa 3 kali atau 4 kali, Iya. 5 kali Kalau lipat. dibandingkan Iya. supermarket ya. Kalau reseller lebih murah. Nah, ini yang kali Toscana. Nah, ya ini kadang-kadang disusupkan begini. Oh, ini Jadi nanamnya betul. banyak gitu. Nanti kan ini panen duluan nih. Paling 2 minggu lagi panen nih. Oke Kalau Pak. ini nanti Setelah panen, mulsa dibuka. enggak. Ini 1 tahun targetnya. Oh. Jadi hanya ganti tanaman. Jadi tanamannya tidak ditreatment apa-apa. Kadang-kadang dikasih pokca ini, dikasih POC. Siram. Enggak, yang lain-lain enggak. Disiram aja? Iya. Treatment terhadap tanaman itu. Hanya pupuk aja, pupuk cair. POC yang tadi. POC yang ini, yang di Apa terbuat dari? kita kadang ambil air kompos tadi, lalu kadang-kadang ditambahi urin kelinci. Oh, pakai ya urin kelinci ya. Urin kelinci karena kebetulan karyawan ada yang Oke. punya kelinci, lalu saya beli 1.500 1 Oke. liternya. Ya. Urin kelinci itu apa sih Pak yang diuber dari urin kelinci? Protein. Protein ya? Kan urin kelinci itu hampir 75% protein. Oh. Nah, protein itu kan nanti kalau terdekomposisi menjadi amina. Nah, amina kan menjadi amonium. Nah, amonium itu yang dimakan oleh tanaman. Iya. Sebetulnya memang arahnya ke amoniumnya itu. Itu yang diuber lah ya dari Iya. dari pencampuran dengan urin kelinci. Ini kentang hitam, Bu. Tapi di sini enggak begitu bagus. Padahal di Wonogiri bagus banget. Kecil-kecil nih. Oh. Ini kentang hitam ini. Oh iya, kecil-kecil benar Iya, ya. ini kentang hitam ini. Udah jarang ini. Pak, tapi penanaman ini berdasarkan permintaan pasar dong. Oh Ya iya. kan? Jadi pertama prosesnya, atau flow-nya, kebutuhan pasar berapa? Kebutuhan pasarnya biasanya kilo. Nah, saya kan bisa mengubah kilo jadi meter persegi. Nah, setelah ini ketemu, lalu baru kita buat distribusinya. Oh. Sehingga lalu blok B itu jatahnya apa per minggu, blok A
jatahnya apa. itu tugas Pak Dar lah itu ya. Iya. Itu. Lalu itu saya buat begini, kalau pokcai di sini, cesim di sana. Sehingga kalau misalnya cari pokcai pasti di sini, di blok B. Iya. Kalau cari cesim Sana. di blok A. Jadi tidak, kalau bisa sedapat mungkin dihindari Pencampuran, sama, kecuali kebutuhannya banyak. Betul. Nah itu nggak bisa. Pak, sorry saya balik lagi. Setelah panen kan, terus tanahnya dibiarkan dulu atau langsung dikasih pupuk? Kalau ini hanya dikeruk gitu, Digemburin? di lubang gini, di lubang gini, Terus dikasih terus ditanam. Dikasih pupuk. Oh, nggak dikasih pupuk? Pupuknya hanya POC itu. Iya tuh POC itu dikasih POC sama urin kelinci atau apapun campurannya. Iya. Udah. Terus langsung lagi? Iya. Nggak dikasih jeda bernapas dulu dia 2 hari 3 hari, nggak langsung aja ya? Enggak. Kalau sana siap ya langsung aja, nggak apa-apa. Oke. Kalau bibit sudah ada di situ kan tadi tinggal langsung masukin. Iya. Cuman ya memang harus digemburkan. Gemburin, dikit, iya. Waktu mau nanam harus digemburin. Jadi kalau mulsa, Bapak udah catat setahun sekali baru ganti. Baru ganti. Rata-rata setahun sekali. Karena kan lumayan juga ya biaya beli mulsa segala macam gitu kalau kita terlalu sering ganti, karena Pak, dan lagi kan dia juga masih bagus gitu, masih bisa dipakai. Ini investasinya 1.250 satu bedengan ini. Tapi kan setahun. Betul. Jadi jatuh ke 1.250 ini. Satu ini. Oh. Satu ini. Kita beli satu roll itu berapa itu? 55 meter kalau salah waktu itu. Terus kita hitung untuk tahan satu tahun gitu. Ya semua harus dihitung ya Pak. Oh iya, bahaya, harus Pak. dihitung, harus. Kalau sayurannya sih untung, Bu. Jadi perputaran sayur lebih cepat ya Pak ya? Oh iya, Pak. Wah, duduk sini dong kita Pak, ngobrol-ngobrol. 2 minggu sudah jadi duit kok yang aquaponik itu. Kalau ini kan 4 minggu. Ya kan umurnya cuma 2 minggu. Pak. Nah, salak ini juga ini orang yang pertama nanam itu cerdas menurut saya. Jadi tempat ini banyak banyak batunya, Bu. Jadi menurut saya memang bagus sekali pilihan menanam salak di sini. Karena kalau sayuran pasti sulit, buah lain juga sulit. Ini kan salak pondok ya Pak ya? Ini salak Selebor, Pak. Sleman Bogor. Oh Selebor. Sleman Bogor. Oh ini kayaknya ini sudah tua. Ini masih dipanen nih Pak nih? Masih dipanen? Masih terus. Ini Bu, caranya gini Bu, saya kasih tahu cara. Nah kalau mau makan harus 2. Ini kan banyak durinya. Nah daripada kita susah, gini saya karungkan gini. Nah ini lalu saling merontokkan, jadi kita nggak usah susah. Nah ini pupuknya cuma sedikit sekali loh Pak, setahun sekali hanya diberi pupuk kandang tadi. Nah mereka kadang-kadang kalau kebun batu kalau mau kadang-kadang berdiri di situ untuk selfie, untuk kebun batu. Oh, saya mesti foto nih di sini nih. Udah jauh-jauh ke sini. Gede-gede banget batunya, ya. Tapi anehnya kok salaknya juga bagus. Jadi cocok lah untuk salak. Kalau ibu berani bisa naik ke batu sana loh. Kalau mau ambil gambar. Jarang ya, pelindungnya nggak begitu banyak. Iya. Itu teh ya. Ini tehnya ya. Ini sebetulnya ini menurut saya ini kelebihan pelindungnya. Nah, teman-teman, kalau yang di bagian atas ini adalah bagian kebun teh dan juga ada kopi juga. Jadi sangat menarik ya teman-teman. Jika teman-teman menginap di farm stay-nya mereka di BSP Farm ini, maka teman-teman bisa diajak oleh tim di sini untuk melihat kebun teh ataupun kopi yang ada di sini. Baik teman-teman, ini baru part 1 ya dari BSP Farm. Kita akan lanjut ke part 2, secepatnya akan kita upload mengenai bincang-bincang kita dengan Pak Dar. Bagaimana awalnya BSP ini
beralih fungsi dari kebun konvensional biasa menjadi kebun organik. Nah, jadi itu ada ceritanya sendiri teman-teman. Jadi jangan lupa ikutin terus semua kegiatan Mangrove Farm. Terima kasih.